Pembakar dan penjara dua gedung DPRD di Makassar sebanyak 29 orang. Ke-29 orang itu ditangkap tim Jatan Ras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulsel. Meski 29 orang, hanya 23 tersangka yang dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Biring Kendayang Makassar, Kamis 4 September. 6 diantaranya tak dihadirkan di depan awak media lantaran masih di bawah umur. 5 anak di bawah umur itu diamankan personel Polrestabes Makassar. Satu lainnya diamankan tim Direskrimum Polda Sulsel. Konferensi pers itu tidak dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusti Hartono. Selain mengamankan 29 tersangka, Polda Sulsel juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sejumlah ponsel, bambu, dan beberapa perabotan di gedung DPRD seperti kulkas dan kursi. Balik aja, balik. Itu dari balik belakang. Bahwa Polda Sulawesi Selatan telah mengamankan total 29 orang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini penanganan kasusnya terbagi dua, ditangani oleh Ditkrimum Polda Sulsel dan Polrestabes. Pengerusakan kantor DPRD Provinsi ditangani oleh Ditkrimum, ini mengamankan 14 orang yang terdiri dari 13 dewasa dan 1 anak atau di bawah umur. Kemudian yang Polrestabes mengamankan atau menangani kasus jumlah tersangka ada 15, 10 dewasa dan 5 anak-anak atau di bawah umur. Kemudian yang pertama ini yang terkait dengan penanganan kasus oleh Ditkrimum TKP DPRD Provinsi. Yang pertama tersangkanya adalah RN, umur 19 tahun, pekerjaan buruh. Kemudian persangkaan pasal 187, subsidiar 170 dan 406 KUHP. Kemudian yang kedua, RHM, pekerjaan petugas kebersihan, asal Kota Makassar, pasal 187, subsidiar 170 dan 406. Kemudian yang ketiga, MIS, 17 tahun, pekerjaan pelajar, pasal 170, subsidiar 187, kemudian 406, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. RND yang keempat, 21 tahun, pekerjaan buruh, asal Makassar, pasal 187, subsidiar 170 dan 406 KUHP. Kemudian yang kelima, MR, 20 tahun, mahasiswa, pasal 187, subsidiar 170, 406, 64, 55 dan 56 KUHP. AFJ, 23 tahun, tidak ada pekerjaan, asal Toraja Utara, pasal 170 dan 406. Kemudian SNK, 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, Nusa Tenggara Timur, pasal 187, subsidiar 406, 55, 56 KUHP. Kemudian yang ke-8, AFR, 20 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Takalar, pasal 187, kemudian 170 dan 406 KUHP. MRD, 18 tahun, pekerjaan tidak ada, asal Makassar, pasal 170, 406, 55 dan 56 KUHP. 10.
MRZ 20 tahun, pekerjaan goa, pasal 187, 170, dan 406 KUHP. MHS 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Palu Barat, pasal 187, 170, dan 406 KUHP. AMM 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, asal Makassar, 170 dan 406. MAR 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, asal Makassar, pasal 187, 170, 406, 64, 55, dan 56 KUHP. AY 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, berasal dari Kota Makassar, pasal 187, 170, 406. Kemudian yang kedua, rekan sekalian, ini kasus yang ditangani oleh Polrestabes. Ada 15 tersangka, 10 dewasa dan 5 anak-anak. Yang pertama, MYR 31 tahun, pekerjaan buruh, pekerjaan pasal 363. Kemudian AG 30 tahun, pekerjaan buruh, pasal 480. GSL 18 tahun, mahasiswa, pasal 363. Kemudian keempat, MAP 20 tahun, cleaning service, berasal dari Makassar, 363 KUHP. ASW 18 tahun, pekerjaan tidak ada, pasal 363 KUHP. MS 23 tahun, pekerjaan tukang parkir, berasal dari Goa, pasal 363 KUHP. FTR 16 tahun, pelajar, pasal 363 ayat 1 kedua KUHP. MAF 16 tahun, pekerjaan pelajar, berasal dari Goa, pasal 363 ayat 1 kedua KUHP. Kemudian RMT 19 tahun, pekerjaan penambang, berasal dari Goa, pasal 480 KUHP. Kemudian ZM 22 tahun, mahasiswa, alamat Bone, pasal 160 dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. MI 21 tahun, buruh, alamat Kota Makassar, pasal yang bersangkakan 187 dan 160 KUHP. FDL 18 tahun, pelajar, pasal bersangkakan 170 KUHP. Kemudian MAY 15 tahun, tidak ada pekerjaan, asal Makassar, pasal 170 KUHP. Kemudian yang ke-14, IA 16 tahun, pelajar, alamat Makassar, pasal 170 KUHP. Yang 15, MNF 17 tahun, pelajar, Kota Makassar, persangkaan pasal 170 KUHP. Rekan-rekan sekalian, perlu saya jelaskan bahwa pasal 170 adalah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Ini ancaman hukumannya adalah 5 tahun 6 bulan. Kemudian 363 ini adalah pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian 362 pencurian biasa 5 tahun. 187 adalah melakukan pengerusakan dengan cara pembakaran. Ayat 1 menimbulkan kerusakan barang, ancamannya adalah 12 tahun. Kemudian ayat 2 membahayakan nyawa, ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian apabila membahayakan nyawa dan ada kerugian atau mengakibatkan matinya seseorang, ancaman hukumannya adalah seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 160 KUHP, ini adalah penghasutan. Penghasutan ini dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, ini ancaman hukumannya adalah 4 tahun, kemudian denda maksimal 500 juta. Kemudian tadi ada yang satu dari Undang-Undang ITE, yaitu pasal 45A ayat 2. Ya, ini menyebarkan suatu informasi, kemudian menimbulkan sesuatu kebencian atau permusuhan, ini
ancaman hukumannya maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.